Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel renungan sore dan pujian Mazmur. Pada hari ini, Rabu 12 April 2023, dalam Oktav Paskah. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita, semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui sabda hari ini kita menyaksikan dua murid yang mengungkapkan perasaan sedih, kecewa, dan putus asa, sehingga memutuskan pulang ke Emmaus yang jaraknya kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Mereka memutuskan kembali setelah peristiwa penyaliban Yesus. Dan setelah mendengar kabar kubur Yesus telah kosong. Terlebih, setelah mendapat konfirmasi serupa dari murid lainnya. Kira-kira demikian yang ada di benak dua murid tersebut. Harapan kami akan Mesias yang menyelamatkan sirna. Kami mengenal sosok Yesus yang hebat, yang berkuasa melakukan apa saja, tapi malah harus berakhir sia-sia. Untuk apalagi tetap bersatu dengan murid lainnya di Yerusalem. Lebih baik kami pulang kampung. Kekecewaan, kemurungan, duka yang mendalam, kehilangan harapan, itu semua adalah hal-hal negatif yang seringkali sulit dikontrol, sehingga menutup mata hati mereka, hingga Yesus yang berjalan bersama mereka pun tidak mereka kenali. Hingga akhirnya mereka mengenali Yesus saat Ia memecahkan roti. Mata dan hati mereka terbuka, harapan mereka tumbuh, lalu mereka bergegas kembali ke Yerusalem. Keputusasaan berubah menjadi semangat berkobar dan penuh semangat sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga dapat menjadi permenungan kita sore hari ini. Kekecewaan seringkali membuat kita kehilangan harapan dan kepercayaan, bahkan sampai menutup kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi semakin tidak dapat melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya fokus pada penderitaan, kesedihan, duka, kecewa, hingga sikap batin yang tepat untuk mengenali kehadiran Tuhan tidak kita miliki. Mari coba sejenak perhatikan, adakah Yesus mengajarkan sikap-sikap demikian? Bukankah Yesus justru berkata, "Jangan khawatir, jangan takut, percayalah." Kemudian, dua murid yang berniat pulang ke Emmaus menjadi gambaran hidup kita. Sekalipun kita berpaling dari wajah Allah, namun Allah Bapa senantiasa hadir, mendekat. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Kita selalu ditemani, kita dituntun, kita dibimbing, kita disertai. Namun, seringkali kita sulit merasakan kehadiran Allah karena terbelenggu oleh pikiran-pikiran, sikap-sikap yang bertentangan dengan apa yang Yesus pesan dalam pewartaannya. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, barulah mereka spontan sadar akan kehadiran Yesus. Dan sekejap suasana hati mereka berubah. Mereka bergegas dengan penuh sukacita. Ini juga hendak menyampaikan pesan kepada kita, bahwa Ekaristi, di mana Yesus hadir dalam rupa hosti kudus yang kita makan, adalah senjata ampuh untuk menyadarkan kita dari belenggu sikap-sikap negatif, agar dapat kembali merasakan kehadiran Allah, kasih-Nya, berkat-Nya yang menghidupkan dan menghadirkan sukacita dalam hidup kita. Bayangkanlah Allah yang senantiasa hadir menyertai kita dalam setiap pergumulan batin kita. Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bagaimana kita mampu membuka hati kita agar dengan rendah hati memohon kepekaan untuk merasakan kasih Allah, agar penderitaan dan kekecewaan hidup yang kadang kita alami tidak menutupi pandangan kita akan karya-Nya. Marilah berdoa. Ya Bapa,
Kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, kuatkanlah kami manakala kami jatuh dalam belenggu kesengsaraan, agar kami dapat selalu merasakan hadirat-Mu yang memberikan kelegaan, damai, dan sukacita. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita belajar mengalahkan belenggu kesedihan dan penderitaan agar dapat merasakan Allah yang berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati.